Tabir penyebab kematian balita berinisial MA berumur 2 tahun di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan perlahan mulai terkuak. Jenazah bocah Malang yang diduga tewas dianiaya oleh R, yaitu kekasih ibu kandungnya sendiri, telah menjalani proses otopsi di RSUD Sawarigading, Kota Palopo, Minggu 23 November 2025. Ya pemirsa, kasus kematian balita ini cukup menyisakan duka yang mendalam. Dugaan penganiayaan mengarah pada kekasih ibu kandungnya sendiri. Untuk itu kami telah terhubung dengan rekan kami, Sauki Maulana, di lokasi untuk perkembangan terbaru. Selamat siang rekan Sauki. Ya, selamat siang rekan Norma dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kami dengar pelaku R sudah diamankan, rekan. Apakah pelaku sudah mengakui terkait perbuatannya? Dan juga apa kira-kira motif utama yang memicu pelaku yang notabene adalah pacar ibu korban sehingga tega melakukan penganiayaan terhadap balita 2 tahun tersebut? Ya, terima kasih Norma. Benar sekali kalau saat ini pelaku R berusia 28 tahun sudah diamankan di Mapolres Luwu untuk penyelidikan lebih lanjut. Perbuatan R yang menganiaya anak dari pacarnya sendiri itu masih berusia 2 tahun 9 bulan. Pertama kali diketahui kepolisian pada Kamis 21 November 2025 malam. Ibu korban yang curiga atas kematian anaknya langsung menelpon kepolisian sebelum akhirnya R diringkus Satuan Reskrim Polres Luwu. Nah, di hadapan penyidik, Kasat Reskrim Polres Luwu, Ibnu Robani mengaku pelaku R di hadapan penyidik telah mengaku bahwa perbuatannya telah menganiaya anak korban dengan menggunakan gagang sapu ijuk dan balok kayu. Fakta ini diperkuat dengan keterangan ibu korban yang menyebut bahwa kekerasan terhadap anaknya ternyata sudah sering terjadi sebelumnya. Sementara untuk memicunya, dari hasil konfirmasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Luwu, Hidayah Mande, dari kesaksian ibu korban mengaku pada saat itu R diduga dalam kondisi mabuk dan saat itu ia kesal setelah anaknya itu buang air besar namun hanya bisa menangis. Nah, disitulah mungkin R naik pitam dan tega menganiaya korban hingga dilaporkan tewas saat ini. Begitu kan, Pak? Baik, kemudian dokter forensik kabarnya menemukan tanda kekerasan. Bisa dijelaskan rekan secara umum jenis luka apa yang ditemukan pada korban? Dan apakah Ya, kekerasan ini terjadi berulang kali selama dalam pengasuhan korban oleh ibunya? ya. Ya, kemarin sebanyak 7 personel Bidokes Polda Sulsel dikerahkan untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sawargading di Kota Palopo. Hal itu dilakukan untuk mengungkap tabir apa penyebab kematian dari korban. Dan proses otopsi ini tentunya sudah melalui persetujuan dari pihak keluarga korban itu sendiri. Nah, dalam pelaporannya, Dr. Denny Matius dari Forensik Bidokes Polda Sulsel menerangkan setelah kurang lebih 2 jam melakukan proses otopsi, serta pemeriksaan dia menemukan beberapa hal yang bisa menjadi bukti bagi itu tanda kekerasan terhadap korban. Namun untuk kesimpulan medis secara menyeluruh dan mendetail, Dr. Denny menyebut butuh waktu analisis laboratorium lebih lanjut, minimal untuk mendapatkan hasil yang akurat itu dibutuhkan waktu 1 bulan. Namun dari keterangan keluarga korban, tepatnya tante korban yang kami temui di lapangan, Ika melihat bahwa ada kejanggalan dari jasad keponakannya itu. Terlihat ada beberapa luka seperti diduga sundutan api yang ada di tangannya dan pipinya. Kemudian ada juga bagian kepala yang dirasa tidak normal. Begitu rekan Nurma. Apakah ibu korban sudah diperiksa secara intensif? Kemudian adakah potensi ibu ini ditetapkan sebagai saksi kunci atau tersangka, rekan? Ya, untuk pemeriksaan ibu korban itu sudah dilakukan oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Luwu pada hari Jumat tanggal 22 September 2025. Itu pemeriksaan dilakukan hampir 9 jam hingga malam hari. Namun belum ada kepastian hingga saat ini mengenai status ibu korban dari penyidik Satreskrim Polres Luwu.
Namun untuk saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan pendampingan hukum dan psikologis kepada ibu korban mengingat kemungkinan untuk efek trauma pasca kejadian ini. Begitu rekan Nurma. Kemudian apa langkah kepolisian selanjutnya yang dilakukan saat ini? Ya, untuk saat ini penyidik Polres Luwu masih melakukan pendalaman kasus sembari menunggu hasil laboratorium dari Bidokes Polda Sulsel. Saat kami konfirmasi, Kasat Reskrim Polres Luwu, Ibtu Dorobani menyebut pihaknya masih melihat perkembangan kasus, apakah nantinya akan digelar rekonstruksi pada kasus kematian balita yang masih berusia 2 tahun 9 bulan ini di Kecamatan Belpau Utara. Begitu rekan Nurma. Terakhir, adakah informasi tambahan rekan mengenai update kasus tersebut? Ya. Untuk saat ini tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk dengan bapak kandung korban. Namun kami sudah mendapatkan keterangan dari bapak korban saat ditemui di lokasi otopsi. Dia mengaku kalau anaknya itu baru 1 bulan diasuh, diambil oleh ibunya, dan memang mendapat pengakuan bahwa anaknya itu sering sekali dititipkan oleh ibunya saat pergi bekerja. Begitu rekan Norma. Jadi kalau kita tanya hasil pemeriksaan mungkin tidak akan sampaikan sini ya, karena itu kan masih dalam proses lanjutan berupa pemeriksaan lanjutan di Makassar. Namun yang kami pastikan bahwa proses hari ini otopsi ini berjalan lancar. Kami sudah menemukan beberapa hal-hal yang mungkin akan menjadi bukti atau petunjuk bagi teman-teman penyidik dalam perkembangan kasusnya ke depan. Untuk tanda-tanda kekerasan ada, Dok? Nanti akan hasilnya saya sampaikan ke penyidik, dan yang pastinya itu pasti. Kapan bisa ditahu, Pak? Seperti yang penyampaian tadi dengan keluarga dan penyidik bahwa sesuai prosedur kami juga dalam menerbitkan hasil otopsi yang paripurna kurang lebih sebulan dari hasil sekarang, dari hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.